Pada tayangan di episode pertama, yakni Mencari Jejak Raja-Raja Sunda, dengan judul, Mengungkap Misteri Pendirian Prasasti Batu Tulis dan Batu Tapak Bogor, dikisahkan, berdirinya Kerajaan Pajajaran, yang secara tidak langsung, sudah membangun kembali keharuman dan kejayaan Tarumanegara yang terpecah dua, menjadi Galuh dan Sunda. Dan tidak bisa dipungkiri, jika Kerajaan Pajajaran yang didirikan oleh Prabu Siliwangi ini, terbukti berhasil mempersatukan kedua negeri yang terpecah tersebut, termasuk berhasil mempersatukan seluruh wilayah kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di bawah kekuasaan Sunda dan Galuh. Pajajaran merupakan kerajaan Sunda terbesar terakhir yang pernah ada di Jawa Barat, yang didirikan pada 1482 Masehi, oleh rajanya yang bergelar, Sri Baduga Maharaja Ratu Haji, Sri Sang Ratu Dewata di Pakuan Pajajaran, atau yang dikenal, Prabu Siliwangi. Di mana salah satu tujuan pendirian Kerajaan Pajajaran, diantaranya, untuk mencegah pecahnya perang besar antara Kerajaan Sunda di Bogor, dengan Kerajaan Galuh di Kawali. Dalam isi prasasti Batu Tulis, diberitakan, bahwa Sri Baduga atau Prabu Siliwangi, dinobatkan dua kali. Pertama ketika Jayadewata menerima tahta mahkota Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis, dari ayahandanya, yaitu Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, yang dikenal Prabu Wangi Sutah, dari istrinya bernama Mayangsari, putri Prabu Bunisora, bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Sedangkan untuk penobatan kedua, ketika Jayadewata menerima tahta mahkota Kerajaan Sunda di Pakuan, yaitu dari sang mertua sekaligus uwaknya, yakni Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, menjadikan Prabu Siliwangi memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Sunda dan Galuh. Dikisahkan dalam cerita Parahyangan, di mana saat itulah, untuk terakhir kalinya, setelah penobatan Raja-Raja Sunda dan Galuh sepi selama 149 tahun, seluruh rakyat Sunda, bisa kembali menyaksikan lagi iring-iringan rombongan sang raja, yang pindah tempat dari wilayah timur ke barat, atau dari Kerajaan Galuh ke ibu kota Kerajaan Sunda, di Pakuan. Saat resmi duduk di Istana Pakuan, menggantikan mertuanya Sang Susuk Tunggal, Prabu Siliwangi juga mendapat hadiah berupa kawasan Danau Suci,
yang diberi nama Talaga Maharena Wijaya, di Rancamaya, yang keterangannya tercatat di Prasasti Batu Tulis. Selama kurun waktu 39 tahun memimpin Pajajaran, sosok Jayadewata yang dikenal oleh masyarakatnya, Prabu Siliwangi, akhirnya berhasil membangun Sunda dan Galuh kembali aman dan makmur. Termasuk berhasil membangun parit-parit benteng alam serta saluran irigasi untuk pertanian di Pakuan. Sehingga selama 39 tahun, Pajajaran dengan ibu kotanya Pakuan, banyak mengalami masa kejayaan.